Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran mobile programming bersama saya Yudhistira. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-11 ya. Poin-poin apa saja yang akan kita bahas di pertemuan 11 kali ini? Di antaranya kalau kita lihat di modul itu adalah menyatukan fungsionalitas ya, dimana di dalamnya terdapat submenu lagi, yaitu pertama kita akan membuat common dialog widget, kemudian modifikasi main dart, modifikasi registrasi page dart, kemudian modifikasi login page dart. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama ya, menyatukan fungsionalitas di pertemuan 11 ya. Oke. Yang pertama akan kita buat di pertemuan 11 yaitu membuat common dialog widget. Pada bagian ini akan dibuat dua buah dialog yang nantinya akan digunakan pada tampilan. Buat sebuah folder dengan nama widget di project kita ya, di folder lib. Kita buka projectnya, toko kita, kemudian di bagian lib ini kita membuat sebuah folder dengan nama widget. Oke, kita beri nama widget. Kemudian di dalam folder widget kita tambahkan sebuah file dengan nama success_dialog.dart ya. Kita buat file dart baru di sini. Nah, silakan kalian ketik codingnya di halaman 138 sampai 140 ya. Nah, sampai sini kalian ketik codingnya. Baik, setelah sudah diketik codingnya ya, scriptnya, ini masih ada beberapa bagian yang merah nih. Nah, ini kita seperti biasa di quick fix dulu ya. Ini kita pakai quick fix dulu bagian ini. Nah, ini kalian pilih menggunakan required keyword ya, add required keyword untuk bagian yang description dan oke, klik. Nah, sudah ya, hanya ini saja yang harus kita quick fix, tidak ada bagian lain yang merah, sudah aman. Nah, ini yang kita buat sukses dialog dart ini kita buat untuk memunculkan pesan ya, memunculkan notifikasi pada saat kondisi nanti yang digunakan di aplikasi itu kondisinya sukses, artinya berhasil. Misalkan pada saat login atau pada saat mengisi registrasi, nah itu datanya tersimpan, nanti akan muncul atau akan kita panggil sukses dialog ini. Jadi dia akan memunculkan pesan atau notifikasi sukses gitu ya. Oke, setelah sukses dialog, kemudian kita membuat yang kedua adalah warning dialog. Warning dialog .dart. Nah, kita buat di sini masih di widget ya. Kita buat new file warning dialog .dart. Kemudian ini kalian silakan ketik dulu di codingnya di halaman 140 sampai 141 ya. Oke, silakan ya gitu. Oke, ini sudah kita ketik script codingnya untuk warning dialog .dart, kemudian di quick fix lagi seperti tadi ya. Ini kita isikan required.
Oke, ini kita simpan. Nah, kemudian setelah kita sudah menyelesaikan sukses dialog, kemudian warning dialog titik dart, kemudian kita buat yang kedua adalah memodifikasi main titik dart. Nah, di sini diperintahkan kita kembali membuka main titik dart, kemudian akan memodifikasi file tersebut dengan kondisi jika sebelum login maka akan membuka halaman login. Namun jika sudah login akan membuka halaman list produk. Nah, ini yang harus kalian ketik ya di main dart-nya. Nah, kita buka main dart-nya dulu. Nah, ini kita hapus saja, kemudian kalian ganti dengan coding yang ada di halaman 141 sampai 142 ini. Ya, silakan kalian ketik dulu. Nah, ini sudah kita copy atau kita ketik ya coding untuk main titik dartnya. Nah, di sini tidak ada yang error ya, atau tidak ada yang merah, berarti ini sudah tidak harus kita quick fix lagi. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu memodifikasi registrasi page titik dart. Buka file registrasi titik dartnya pada folder UI, kemudian modifikasi dengan menambahkan pertama kita modifikasi fungsi button registrasi, kemudian kita tambahkan fungsi dengan nama underscore submit. Nah, ini codingnya. Nah, ini yang pertama yaitu modifikasi tombol registrasi, dan yang kedua ini membuat fungsi underscore submit. Oke ya, ini bisa kalian lihat di halaman 142 sampai 143 ini. Silakan diketik dulu. Berarti kita harus membuka registrasi underscore page titik dart, kita cari. Nah, ini tombol registrasi. Nah, ini kalian modifikasi, kemudian tambahkan satu lagi fungsi submit ya. Ya, silakan dicoba baik, ini sudah kita buat ya, kita modifikasi pertama untuk button registrasi di sini. Ya, ini sudah kita modifikasi dengan yang ada di modul. Kemudian yang kedua adalah button atau function submit. Nah, kita betulkan dulu atau kita fixkan dulu ya apa yang error di sini ya. Kita pilih quick fix untuk yang pertama, validate di tombol atau di button registrasi ini. Nah, ini hanya ada satu pilihan ya, add a null check, dipilih aja langsung. Nah, ini sudah aman. Kemudian di button atau di fungsi submit yang bagian save ini ya, ini di quick fix saja. Oke, sama di add null. Nah, ini juga ditambah di registrasi blok. Nah, ini import library di sini. Kemudian sukses juga sama. Ini di import library-nya. Juga sama, warning dialog di import. Nah, ini juga ada tambahan required ya. Oke. Nah, sudah aman ya untuk registrasi underscore page titik dart. Kemudian ini keseluruhan kode registrasi page titik dartnya. Nah, kita coba nih menjalankan dan mengisi registrasi. Apakah berhasil ya sampai kesimpan ke database. Nanti jika registrasinya berhasil, nah kalian buka database-nya di localhost php admin, dibuka nama nama database-nya adalah toko api ya kalau nggak salah ya, toko api. Nah, nanti yang kita input di registrasi akan masuk ke table member di toko api. Oke.
Berarti kita jalankan dulu emulatornya ya. Kita jalankan dulu di main dartnya, pilih, kemudian dijalankan start debugging di sini pojok kanan sini. Ya, kita pilih emulatornya. Tunggu dulu ya. Oke, setelah kita running, emulatornya sebenarnya sudah jalan ya. Ini emulatornya sudah jalan. Hanya saja di bagian projectnya itu nggak kebuka ya, nggak kebuka. Harusnya kan tampil ya projectnya ya, atau formnya. Nah, ini ternyata pas kita lihat di bagian debug console, nah di sini ada yang error. Nah, ini di bagian ini dikatakan cannot run with null safety because the following dependency don't support null safety. Ya, ini berarti kita harus membuat atau menambahkan versi package-nya yang terbaru, karena yang di modul itu versi package share preference itu kayaknya yang sudah tertinggal ya, jadi tidak bisa digunakan karena kita menggunakan SDK-nya kemarin yang terbaru. Oleh karena itu di bagian pubspec.caml di sini, nah ini kalau kalian buka, nah di sini di bagian HTTP dan share preference ini harus kalian ubah ya, kalian ubah versinya. Nah, versinya silahkan menggunakan versi yang HTTP-nya itu versi 13 ya. Nah, kalian ubah menjadi versi 13 HTTP-nya, kemudian share preference-nya itu versi 2.00. Nah, ini. Oke, kita save ya. Kemudian kita jalankan lagi projectnya. Ya, kita jalankan lagi di bagian main dartnya. Nah, ini start debugging. Oh, masih ada yang error ternyata ya. Nggak apa-apa, kita debug anyway. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Oke, nah ini masih belum bisa nih ya, masih belum bisa kebuka nih projectnya. Nah, ternyata masih ada yang error nih, masih ada yang debug atau yang error di bagian nih. Kalau kalian buka projectnya lagi setelah kita rubah ini ya, pubspec YAML-nya setelah kalian rubah, kemudian nah ini bagian helpernya ya, bagian helpernya itu ada yang merah di bagian helper. Nah, ini harus kalian sesuaikan dulu nih. Pertama itu ada di bagian API titik dart. Nah, ini kita close dulu ya. Nah, di bagian API titik dart ini, di bagian URL ini ya, nah ini harus kalian ubah dulu. Kalian ubah dulu. Nah, di sini kalian ubah string bagian ini, atau kalian ketik dulu deh ya. Kalian ketik dulu, dibuat dulu sebuah variabel baru. Vari sama dengan uri titik parse dalam kurung URL. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi uri. Ini titik koma ya. Nah, ini sudah bisa nih ya, karena harus kita parsing dulu string URL ini ya menjadi sebuah variabel baru dengan nama uri ya. Sama yang di bagian bawah juga ya, yang URL ini kita ganti atau kita tambahkan var uri ini. Nah, ini seperti ini uri. Nah, terakhir di bagian delete ya, kita sama menggunakan uri. Nah, sudah solve ya, udah tidak error lagi di bagian API titik dart.
Kemudian di bagian user info titik dart. Nah, user info titik dart ini di bagian prefer get string ini kita klik fix saja ya. Nah, baik. Kemudian yang bawahnya juga sama. Nah, oke. Oke, sekarang kita coba lagi ya, kita coba jalankan di MateDart-nya karena tidak ada yang merah lagi ya. Oke, kita coba jalankan start debugging. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah bisa jalan nih ya, sudah bisa running tampilan awalnya. Nah, ini karena saya coba logout dulu. Masih belum bisa. Sebentar ya, sebentar. Ini kemarin sudah saya pernah coba untuk akun saya, jadi tampilannya langsung ke list produk ya, karena kan tadi pada saat running program ini kalau misalkan sudah pernah login, nah kalau sudah pernah login itu akan tersimpan sessionnya lah bahasanya, nanti akan masuk ke list produk. Kalau belum pernah login nanti akan masuk ke login, tampilan form login. Makanya ini saya coba hapus dulu, tunggu sebentar. Nah, ini saya coba hapus dulu nih. Nah, ini caranya kalau kalian ingin mengulangi project kalian lagi ya, dihapus saja yang sudah terinstall di emulatornya. Nah, kemudian baru saya jalankan lagi main dartnya. Nah, setelah saya running lagi, nah muncul nih tampilan awal pada saat kita belum pernah login. Nah, ini munculnya form login seperti ini. Nah, yang pertama akan kita coba adalah registrasi ya. Yang pertama kita coba ada registrasi. Nah, berarti ini kita klik dulu. Ada namanya link registrasi di sini. Nah, yang pertama akan kita coba adalah tombol registrasi ini ya. Nah, di sini kalian isi nama, email, password, dan konfirmasi password. Kita coba ya. Misalkan saya kasih nama di sini Putra pertama, emailnya putra@gmail.com, kemudian passwordnya 12345678, konfirmasi password 12345678. Nah, kemudian registrasi, kita klik ini checklist. Nah, diklik registrasi ya, kita coba ya, error nggak nih ya. Oke, kita tunggu, emang responnya agak lama, kita tunggu dulu ya. Nah, berarti kalau sukses, registrasi berhasil, silakan login, klik OK. Nah, kita cek di database, di bagian member. Nah, ini kita klik aja lagi table member. Nah, nih sudah masuk ya yang kita input di registrasi tadi. Putra pertama, emailnya putra@gmail.com, passwordnya ini sudah dienkripsi. Oke, berarti berhasil nih datanya kita input ya di table registrasi atau di table member. Nah, kemudian kita tambahkan lagi berarti di coding berikutnya, yaitu login page titik dart. Nah, ini kalian buat lagi satu. Oh, bukan ya, kita buka filenya dulu yang login page titik dart. Nah, yang ini kalian buka, kemudian di bagian tombol login, button login, cari button login. Nah, ini kalian ubah sesuai dengan yang ada di modul.
Kemudian tambahkan fungsi satu lagi dengan nama underscore submit. Ya, nih modul di halaman 146 sampai 147. Oke, silakan disesuaikan dulu ya dan ditambahkan satu fungsi sub. Nah, setelah kalian sudah ketik, nah ini masih ada yang merah di tombol login, di validate, kemudian kalian quick fix. Oke, yang pertama, kemudian di submit juga sama nih, quick fix, settle check, login blocknya juga sama, import library, kemudian user info, import library, product page-nya, quick fix juga import library. Kemudian, nah ini kurang tutup kurung nih ya, satu. Nah, kemudian warning dialog juga sama di quick fix import. Nah, kemudian bagian kita klik lagi warning dialognya kok error. Baik. Nah, sudah tidak ada yang error ya. Sudah tidak ada yang error. Kemudian kita coba login ya. Nah, kita coba login. Kita coba login berarti ini kita restart dulu. Kita restart ya. Nah, kita masih loading ini. Oke, kita coba ya relogin. Kita coba salah dulu nih. Tadi kan emailnya putra@gmail.com, passwordnya 112345678. Nah, kita coba salah dulu passwordnya. Kita klik tombol login. Ternyata masih ada yang debug ya. Nah, debug di bagian objek data ini, token. Nah, ini type string is not subtype integer of index. Nah, kita coba periksa dulu ya. Oke, kita coba lagi ya. Misalkan di sini kita tulis email kita. Nah, misalkan ini salah ya. Nah, ini kita skip aja seperti ini ya. Kalian klik aja di sini, continue nih F5. Nah, nanti kita klik ini. Nah, nanti muncul pesannya di sini login gagal, silahkan coba lagi. Baru kita coba menggunakan login dengan user email dan password yang betul. Nah, di sini kita ketik putra@gmail.com, passwordnya 123456778. Oke, kita login. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan muncul di tampilan list produk seperti ini. Baik ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 11. Nah, ini kalau sudah berhasil ya masuk ke list produk. Oke. Sekian saja mungkin video pembelajaran untuk mobile programming pertemuan 11 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.